Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Basyirat Ilmu, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu diberi nikmat sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas program seputar Ramadan bersama saya Naila Alfiandini. Tidak terasa tinggal hitungan hari, kita akan menyambut bulan penuh keberkahan dan bulan penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Setelah kita melewatkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, apabila puasa dilakukan hanya sebatas segi jasmaniah, tidak rohmaniah, maka akan batalkan puasa itu sendiri. Kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak berguna. Kita juga harus bisa memperhatikan hal-hal yang menurut kita sepele namun bisa berakibat fatal. Pada tayangan program kita kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hukum yang menurut kita sepele namun bisa membatalkan puasa. Contohnya, seperti membicarakan orang lain dan menonton mukbang pada saat berpuasa. Nah, untuk sahabat di rumah, saksikan tayangan penjelasan lebih dalam mengenai hukum-hukum membicarakan orang lain dan menonton mukbang pada saat berpuasa. Apakah diperbolehkan atau justru dilarang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Basyirat Ilmu yang diberkahi Allah, sebagaimana yang kita ketahui, kita telah mendekati bulan suci Ramadan, yang dimana kita sebagai umat besar Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk menjauhi larangan-larangannya dan diwajibkan untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Sobat Basyirat Ilmu, kita di dunia yang fana ini banyak memiliki kekurangan. Banyak dari kalangan-kalangan remaja, banyak dari kalangan-kalangan tua yang masih melanggar perintahnya. Entah itu dari hal kecil maupun hal yang besar. Sobat Basyirat Ilmu, banyak hal-hal yang biasa kita lakukan di keseharian kita, akan tetapi itu menggugurkan pahala puasa. Sebagaimana yang kita ketahui, puasa itu dipertanyakan kesempurnaannya. Puasa itu harus dengan hati yang bersih. Banyak dari sobat-sobat muslim kita yang masih meremehkan hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang berdosa, hal-hal kecil yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, hal-hal kecil yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Dalam sesi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal-hal kecil yang biasa kita lakukan di keseharian kita, akan tetapi itu berpengaruh akan kesempurnaan puasa kita di bulan suci Ramadan. Apakah itu, Sobat Basyirat Ilmu? Sesungguhnya salah satu hal yang dapat menggugurkan puasa Ramadan, ialah ghibah. Mungkin Sobat Basyirat Ilmu sudah mengetahui apa itu ghibah. Ya, hal-hal yang biasa kita lakukan di keseharian kita, hal-hal yang biasa kita lakukan ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan siapapun. Ghibah adalah membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain di suatu majelis ataupun perkumpulan, membicarakan keburukan orang lain yang dimana orang lain tersebut tidak menyukai hal tersebut. Dalam kata lain di dalam kajian Islam adalah menyebarkan aib seseorang kepada orang yang lainnya. Ghibah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ghibah dapat dilakukan secara lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Seperti yang kita lakukan dalam keseharian kita tanpa kita sengaja. Maka dari itu Sobat Basyirat Ilmu, puasa Ramadan memiliki tujuan tersendiri. Tujuan tersebut bukan hanya menahan hawa nafsu kita dari makan dan minum,
bukan menahan lapar dan dahaga, akan tetapi menahan segala hawa nafsu di pikiran kita, di hati kita, dan di segala aspek perbuatan keseharian kita. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim, surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhilah perbanyak dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah berkata, banyak dari umatnya yang berpuasa, tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasa tersebut. Mengapa, Sobat Basyirat Ilmu? Karena ketika berpuasa, mereka hanya menjaga lapar mereka. Mereka hanya menjaga mulut mereka dari perasaan haus. Mereka tidak menjaga hati mereka, perbuatan mereka, bahasa tubuh mereka dari perbuatan-perbuatan tercela. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW dalam lisannya, "Asaumul junnah lam yakrik wal kadzib wal ghibah." Ibaratkan sebuah tameng, apabila belum tercoreng ataupun rusak, bolong karena perbuatan-perbuatan tercela seperti berbohong ataupun bergibah, membicarakan orang lain di suatu majelis, maka belum rusaklah pahala puasanya, belum rusaklah puasa, harkat dan martabat puasa tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Sobat Basyirat Ilmu, ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, alangkah baiknya kita memuasakan diri kita bukan hanya dalam haus ataupun lapar, akan tetapi menahan segala hawa nafsu kita dari perbuatan tercela di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, maupun di dalam perbuatan kita sehari-hari. Sehingga Sobat Basyirat Ilmu di rumah sekalian dapat mencapai tujuan puasa Ramadan, yaitu mencapai kesempurnaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ada hal-hal juga yang biasa kita lakukan di keseharian kita, tetapi itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Apakah itu, Sobat Basyirat Ilmu? Ya, itu adalah menonton makan besar ataupun menonton mukbang, seperti yang kita ketahui di sosial media zaman sekarang. Mukbang atau yang biasa kita sebut menonton makan besar. Menonton mukbang, bukan mukbang ya, Sobat Basyirat Ilmu. Apabila mukbang itu sudah pasti batal. Maka dari itu, menonton mukbang, dalam ajaran agama Islam tidak ada hukum yang tidak bolehkan atau melarang seseorang untuk menonton mukbang di bulan puasa. Akan tetapi kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 28, kama qala Allah taala fil Qur'anil Karim, suratul Kahfi ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Sebagaimana disebutkan menurut kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dan kitab I'anatu at-Talibin, disebutkan bahwa membayangkan makanan lewat pandangan, tulisan maupun pendengaran itu hukumnya adalah mubah. Maka dari itu, Sobat Basyirat Ilmu yang dirahmati Allah, kesempurnaan puasa itu harus kita capai dari diri kita sendiri, menjauhi segala perbuatan tercela dari hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang maupun salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
itulah penjelasan tentang hukum ghibah dan menonton mukbang atau makan besar pada saat berpuasa. Jadi diperbolehkan ya, tetapi hukumnya mubah. Kita juga harus bisa menahan hawa dan nafsu. Saksikan terus kita selanjutnya yang akan berbincang-bincang mengenai hukum-hukum di bulan Ramadan bersama seorang ustadz. Dan kami akan memulai setelah berikut ini. Sahabat Basyirat Ilmu, kembali lagi bersama saya di program Seputar Ramadan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas hal yang menurut kita sepele di saat kita sedang berpuasa. Jadi, setelah ini akan ada tayangan ngobrol santai bersama seorang ustadz. Pastinya tidak jauh lebih menarik dari pembahasan sebelumnya. Masih berkaitan dengan hal yang menurut kita sepele ternyata bisa mengurangi pahala puasa. Tak perlu menunggu lama, langsung saja kita saksikan tayangan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Basyirat Ilmu, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya sehat dan pastinya tetap semangat ya. Nah, di Basyirat Ilmu kali ini kita akan ngobrol santai loh dan tanya-tanya bareng Ustadz. Tentang apa sih? Tentang hal yang sering kita lakukan ketika kita sedang berpuasa. Daripada lama-lama, yuk kita langsung saja tanya Ustadz. Nah, sahabat Basyirat Ilmu, kali ini saya sudah bersama seorang ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Ustadz. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol santai bersama Basyirat Ilmu. Alhamdulillah. Nah Ustadz, jadi kita juga ada beberapa pertanyaan nih Ustadz dari pemirsa yang di rumah. Apaan tuh kira-kira tuh? Apa ya? Nah kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Nah, apa hukumnya jika ada orang yang ngeluh ketika sedang berpuasa? Masya Allah. Ngeluh lapar dan haus. Seakan manja gitu puasanya ya. Masya Allah. Oke. Sahabat Basyirat Ilmu yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini seperti bercanda tapi mempunyai makna hukum ya. Dalam hal ini masalah untuk berpuasa lebih ke cenderung keikhlasan hati. Maka Al-Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum, bahwa puasa itu bagus untuk diri kita. Dalam pengertiannya puasa ini bisa baik untuk diri kita jasmani dan rohani. Alangkah sangat bisa merusak nilai-nilai pahala puasa bagi orang yang berpuasanya ada keluhan. Karena kategori berpuasa itu diantaranya ada yang batal puasanya, ada juga yang batal pahala puasanya. Jadi untuk singkatnya, orang yang mengeluh dalam sedang berpuasa, aduh lapar, aduh haus, itu bisa mengurangi nilai pahala puasanya. Begitu ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, apa hukumnya jika ada orang yang mau berbuka puasa tapi dia ditunda-tunda terus nih Ustadz? Dengan sengaja mungkin atau bagaimana? Kayak nanti aja gitu. Sahabat Basyirat umat yang ilmi yang dimuliakan Allah, bahwa orang yang menunda waktunya berpuasa itu bisa hukumnya makruh ya, dalam pengertian hal yang dilarang oleh agama tapi tidak membatalkan puasanya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis, farhatani ala shaim, dua kebahagiaan untuk bagi yang sedang berpuasa. Yang pertama, berbahagia di waktu sedang berbuka. Yang kedua, berbahagia di waktu sahur. Karena apa? Wa fiha rahmatu minallah. Di sana turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan, disunahkan apabila datang waktu berbuka, satu, bersegera untuk berbuka, tidak menunda. Dan yang kedua, berbuka dengan yang manis-manis, ada kurma yang manis atau teh manis ataupun air putih ya yang berasa manis. Tidak ada kurma ataupun teh manis, bisa dengan air putih saja. Jadi termasuk sunnah berpuasa menyegerakan berbuka puasa. Begitu Nah Ustadz, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kan kadang bagaimana hukumnya jika kita sedang berpuasa tapi kita jadi kita makan gitu loh Ustadz. Kita makan tapi kita lupa. Oh, apakah batal puasanya? Ya. Kalau kita makan, minum secara tidak sengaja atau lupa. Baik, sahabat Majelis Basyirat Ilmi yang dimuliakan Allah, bahwa ketentuan dalam hukum berpuasa diantaranya yang ada hukum berpuasa itu ada 3. Yang pertama, rukun puasa itu ada 3. 1, niat di malam hari. Yang kedua, menghindari pembatalan puasa. Dan yang ketiganya, berpuasa. Konteks yang kedua ini, menghindari pembatalan berpuasa, yaitu 1, murtad. Yang kedua, muntah secara sengaja, disengaja. Muntah yang disengaja, mempermainkan leher atau mengetahui ada sesuatu hal yang bisa membuat kita muntah dan sengaja datang ke situ, akhirnya muntah, itu yang batal. Dan yang ketiga, memasukkan perkara di luar badan kita terhadap lubang-lubang yang ada di badan kita. 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, dan 2 lubang yang tidak terlihat.
secara sengaja seperti makan dan minum. Nah, bahasa secara sengaja apabila kita dalam keadaan lupa, ya, karena bukan lupa pura-pura lupa ya, tapi ini benar-benar lupa akibat aktivitas dan sebagainya. Akhirnya pas datang ke rumah tidak ingat berpuasa, maka ada rukhsah, yakni kemuliaan Allah bagi orang yang lupa makan dan minum secara tidak sengaja. Setelah itu dia sadar, berhenti makan minumnya, maka tidak batal berpuasanya. Ya. Jadi tidak batal ya Ustaz? Tidak batal. Ya? Bahkan itu disebutnya satu anugerah untuk dia dari Allah, diberikan waktu makan dan minum tapi tidak batal berpuasanya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah Ustadz, apa hukumnya jika kita mau sahur tapi ternyata sudah azan subuh? Waktu subuh. Iya, sebagian orang mengatakan itu masih boleh loh dilanjutin. Tapi ada juga yang bilang itu udah nggak boleh, tapi kamu harus tetap melanjutin puasanya. Gimana tuh Ustadz? Ya. Puasa ini termasuk ibadah yang mahdoh, yang mempunyai syarat, fardu, rukun, syarat sah, dan bisa membatalkan. Dalam pengertian seperti sholat, ada pembatalan sholat, ada syarat sahnya sholat, karena puasa sama sholat itu saling bergandengan. Orang yang sedang berpuasa harus sholat, orang yang sering sholat tidak di waktu datang puasa harus berpuasa. Kembali ke masalah tadi, apabila kita sahur, ternyata waktunya sudah azan dan kita dibangunkannya di waktu itu waktu azan. Bagaimana? Maka ketentuan berpuasa itu datang di mana datang waktu subuh, disitulah di stop makan dan minum, ya, sampai waktu maghrib. Oleh karenanya kalau misalkan kita bersahur, ulama suka ada mengadakan waktu imsak 5 menit sebelum waktu subuh. Imsak itu nggak wajib, mungkin yang tadi dimaksud makan aja atau minum nggak apa-apa. Dimana kita waktu bangun sahur ternyata imsak sudah datang padahal kita baru makan, maka boleh di waktu imsak kita makan dan minum sebelum datangnya waktu azan subuh. Yang mungkin yang boleh itu waktu imsak ya. Kalau waktu subuh udah waktunya berpuasa, maka kalau waktu subuh datang kita masih makan dan minum, maka puasanya tidak dihitung, batal, dan kita wajib qada, juga wajib imsak sampai maghrib seperti orang yang berpuasa. Walhamdulillah, artinya ilmu berpuasa pun harus kita cari nih ya. Masya Allah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Ustadz. Oke, apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa nih Ustadz? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus ini untuk sahabat Basyirat Ilmu ya. Bahwasanya puasa itu ada yang batal puasanya, batal pahalanya. Puasanya tidak batal, pahalanya batal. Yang bisa membatalkan pahala puasa, ulama sepakat dalam kitab Durratun Nasihin ada 4. Yang pertama al-kizbu, berbohong. Waduh, hindari itu berbohong. Yang kedua al-ghibah, menggunjing orang lain, mengangkat aib orang lain, membicarakan aib orang lain. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba, tidak senang teman akur, tidak senang teman bahagia. Dan yang keempat al-yamnul gomus, sumpah palsu. Demi Allah, demi Rasulullah tidak, padahal tidak. Itu yang akan menghancurkan nilai pahala puasa bulan Ramadan. Maka kata Nabi, kam min so'imin laisa min siyamilal jual atos. Tidak sedikit orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, yakni hanya haus dan lapar saja yang tidak dapat, pahalanya di hadapan Allah tidak ada karena tidak bisa menjaga nilai-nilai puasa pahala puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Terima kasih banyak ya Ustaz, aku jadi banyak nih tahu tentang ternyata jadi kalau semoga bermanfaat. Iya, jadi kalau kita bersumpah itu gak boleh ya Ustaz ya. Masyaallah. Nah, cukup sampai di sini ya perbincangan kita kali ini. Pastinya kita tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa yang di rumah sudah terjawab dan kita semua sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, semoga berkah manfaat. Di segmen selanjutnya nggak akan kalah seru lah Ustadz. Kita akan membahas hal yang menurut kita biasa ternyata luar biasa. Sampai jumpa di Basyirat Ilmu selanjutnya.
Nah, untuk sahabat di rumah, jadi sudah tahu kan hukum-hukum yang sering kita lakukan di bulan Ramadan? Di segmen selanjutnya, kita akan membahas hal yang menurut kita biasa ternyata luar biasa loh pahalanya. Kira-kira apa ya? Saksikan terus kita selanjutnya yang akan berbincang-bincang mengenai seputar Ramadan, dan kami akan mulai setelah berikut ini. Aduh, haus nih. Azan berapa lama lagi ya? Iya nih, udah haus. Wah, azan. Alhamdulillah. Selamat berbuka. Halo sahabat Basyirat Ilmu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas hal yang menurut kita biasa ternyata luar biasa. Misalnya, kita ada niatan untuk memberi, mungkin kita akan mendapatkan pahalanya dari niat tersebut. Tapi kalau niatnya sudah ada, belum kesampaian melakukannya, apakah sudah terhitung pahala? Nah, sahabat di rumah, tayangan berikut ini sekaligus mengakhiri pembahasan kita pada hari ini. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasuluh yatikum li tu'minuna bi rabbikum wa qad akhadna mitsaqakum in kuntum mu'minin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibadah selanjutnya yang kita dapati dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan dengan cara bersedekah, wabil khusus memberi makan orang yang berbuka puasa.
Maka yang memberikan akan mendapatkan. Yang pertama, ditegaskan dari api neraka. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang kita beri tanpa mengurangi pahala yang kita beri. Maka ada ulama yang mengajarkan, makanya kalau mau ngasih orang yang berbuka puasa, lihat dulu orangnya. Kenapa sih harus dilihat dulu orangnya? Karena beda pasti pahala puasanya. Orang yang berpuasa diisi dengan beribadah, berzikir, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dengan orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Makanya beda pasti pahala si A dan pahala si B. Maka ada ulama juga nih yang mengajarkan, makanya kita kalau mengasih orang yang berbuka puasa harus lihat dulu orangnya. Karena semakin soleh orang yang kita kasih, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Karena engkau akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang engkau kasih tanpa mengurangi pahala yang engkau kasih. Maka Nabi menyampaikan pentingnya bersedekah walau sekecil biji kurma. Karena memberi itu adalah salah satu keutamaan yang luar biasa. Apalagi dilakukan pada saat orang sedang berbuka puasa. Bagaimana kalau niatnya saja? Amalan yang besar sekalipun tanpa niat yang tulus bakalan jadi kecil pahalanya. Jadi pahala itu tergantung niatnya. Ada tapi dia malu untuk bersedekah. Atau nantilah tahun depan kalau dia sudah ada baru mau bersedekah. Maka mulailah dari hal-hal yang kecil. Maka ini yang dianjarkan oleh Nabi SAW. Jangan tunggu kaya baru mau bersedekah, yang artinya sedikit dari berbuka puasa itu sudah besar pahalanya. Di bulan suci Ramadan, semangat berbagi kepada sesama justru harus makin kita tingkatkan. Salah satunya untuk puluhan anak yatim yang ada di Panti Asuhan Raksa Putra, Bogor. Kalian tahu gak sih, keutamaan menyantuni anak yatim itu banyak banget loh. Contoh yang pertama, jarak dengan Rasulullah di surga itu dekat banget. Kalau kata hadisnya, jarak denganku dekat banget. Yang kedua, bisa menjadi investasi akhirat. Amalan sedekah jahriyah yang tidak terputus pahalanya selama kita menyantuni anak yatim, memberinya makan, minum, dan selama mereka melakukan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk menyantuni anak yatim. Insya Allah, kalau teman-teman menyantuni sedikit ataupun banyak, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Semoga dengan ajakan ini teman-teman semua tergerak hatinya untuk menyantuni anak yatim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.